Oke, aku buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Oktavian Listiaji dari tim penilai. Di sini saya akan menjadi moderator, perwakilan dari tim saya. Selamat pagi semua. Di kesempatan kali ini akan berdiskusi mengenai agraria, agromaritim, dan kebijaksanaannya. Sebelum mulai diskusi, saya akan membacakan mosinya dulu. Di sini ada istilah ahli fungsi lahan, peruntukan lahan ditetapkan oleh wali kota, bupati dalam rencana tata ruang dan wilayah RT/RW. Pembangunan infrastruktur untuk pertanian di kawasan tersebut seperti jalanan, listrik, dan menyebabkan pembelian lahan oleh orang non-pertanian. Mungkin di sini kita mulai doa dulu kali ya. Untuk semuanya, alangkah baiknya kita berdoa menurut percayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin dari tim Pro bisa perwakilannya untuk memaparkan beberapa materi, dilanjut dengan tim kontra nantinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sekar dari tim Pro bersama teman-teman saya, ada Aldre, ada Ratna, ada Melani, Zahra, dan Nurhayati dari tim Pro akan menyampaikan argumen kami. Untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu apa itu alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan secara luas disimbolkan memiliki arti bahwa alih fungsi lahan merupakan pengalokasian sumber daya lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya. Jadi, alih fungsi sumber daya lahan itu sebenarnya mengubah fungsi asli dari lahan tersebut menjadi fungsi lain. Nah, hal ini tuh tidak selalu diubah menjadi industri, bisa juga seperti lahan untuk pariwisata. Nah, sebenarnya pariwisata ini sendiri itu bisa memaksimalkan potensi desa yang ada di tempat tersebut ya. Jadi nggak cuman buruk aja, itu bisa meningkatkan sumber daya manusianya juga yang ikut berkontribusi dalam pariwisata itu. Lalu lahan di desa juga jadi berkembang yang memacu pertumbuhan di wilayah desa. Hal itu juga sejalan dengan kebijaksanaan pembangunan yang menekankan kepada aspek pertumbuhan melalui kemudahan fasilitas investasi. Bisa investasi ke pariwisata melalui investor lokal maupun luar negeri dalam menyediakan tanahnya. Untuk itu sekian dulu dari saya. Terima kasih. Oke, makasih. Bisa dikunci. Selanjutnya, pemaparan materi dari tim kontra, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya kepada moderator. Saya perwakilan dari tim kontra menyatakan kontra terhadap mosi tersebut. Kami tidak setuju dengan adanya alih fungsi lahan untuk dan diberikan kepada orang-orang non pertanian, yaitu karena ada beberapa hal. Pertama, kita ketahui dulu bahwa bahwa FAO, Organisasi Pertanian, telah menyatakan bahwa Indonesia itu berpotensi untuk terjadi krisis pangan. Nah, apabila terjadi alih fungsi lahan, nah inilah yang di mana kita menanam, di mana kita menghasilkan bahan-bahan pokok gitu, sehingga ini menyebabkan produktivitas di bidang pertanian akan menurun. Nah, selain itu juga adanya ancaman kesejahteraan para petani. Jika tadi dikatakan bahwa alih fungsi lahan itu bukan hanya untuk industri dan sebagainya, tetapi di dalamnya, dalam proses kegiatan atau pelaksanaannya, itu banyak sekali ancaman-ancaman diskriminasi kepada para petani. Kemudian kurangnya penegakan hukum atau sanksi terhadap kerusakan lingkungan. Tentunya dengan membuka lahan untuk dialih fungsikan menjadi industri dan sebagainya, ini akan merusak lingkungan. Apalagi jika adanya penebangan hutan. Nah, terkadang dari hasil atau proses pengubahan alih fungsi lahan tersebut, itu tidak diikuti dengan pelestarian lingkungan. Tidak ada perbaikan dari suatu instansi tersebut.
Kemudian apalagi? Kemudian adalah kehilangan profesi atau mata pencaharian. Jelas ketika Indonesia membutuhkan produksi pangan, tetapi apabila lahan tersebut dialihfungsikan, maka bagaimana para petani untuk bisa menanam? Maka di sini akan menyebabkan terjadinya peningkatan angka pengangguran bagi para petani. Selain itu, kurangnya pengelolaan lahan dengan baik. Terkadang apabila lahan tersebut dialihfungsikan, apakah lahan tersebut diolah dengan baik, dengan syarat-syarat atau hukum-hukum yang benar. Dan yang terakhir adalah kedaulatan pangan terancam. Kenapa dikatakan demikian? Karena kedaulatan pangan itu sendiri memiliki pengertian bahwa adanya suatu penerapan yang berdaulat bagi para petani dan juga pada masyarakat atau rakyat setempat. Jadi para petani mendapatkan keadilan dari proses pembukaan lahan tersebut, tetapi nyatanya tidak. Nyatanya banyak para petani yang tidak mendapatkan hak-haknya, tidak mendapatkan pemerataan yang adil dari hasil tersebut. Itulah mengapa tim kami menyatakan kontra terhadap mosi tersebut apabila lahan pertanian tersebut diberikan kepada orang-orang non pertanian. Apakah bisa dipertanggungjawabkan dalam pengolahan lahannya? Terima kasih. Oke, selanjutnya dipersilakan untuk tim pro. Apakah ada sanggahan untuk tim kontra? Boleh saya tanggapi? Boleh. Tadi kan di tim kontra menyatakan pengelolaannya yang takut tidak baik, tidak maksimal. Oleh sebab itu, sebelumnya saya sudah bilang bahwa jika pengalihfungsian lahan diubah menjadi sektor pariwisata, itu bisa menggunakan orang-orang lokal atau orang-orang sekitar lahan untuk berkontribusi dalam pengubahan fungsi lahan tersebut. Sehingga orang-orang lokal dan orang-orang desa tentu saja pastikan akan menjaga daerahnya sendiri agar menjadi hunian yang nyaman. Dan itu juga bisa memaksimalkan sumber daya manusia yang ada di situ. Jadi warga lokalnya pun untung dan pengelolaannya pun bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Mungkin dari tim kontra bisa dilanjutkan untuk memberi sanggahan atau pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut. Ingin menjawab sebentar dari Sekar tadi, dikatakan bahwa tadi tidak hanya digunakan untuk industri, tetapi bisa digunakan untuk kegiatan pariwisata. Namun dijadikan sebagai kegiatan pariwisata ya tadi. Namun apakah namun untuk saat demi COVID-19 itu dapat menyebabkan terjadinya krisis pangan. Nah, untuk mengatasi, kita berangkat dari masalah tersebut ya. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita perlu untuk meningkatkan produktivitas pangan kita. Nah, untuk meningkatkan produktivitas pangan dibutuhkan lahan. Tidak hanya lahan, bahkan juga dibutuhkan kesejahteraan bagi para petani. Bagaimana para petani untuk bisa menanam dengan tenang dan nyaman tanpa adanya diskriminasi dari berbagai pihak atau oknum. Seperti itu. Mungkin dari tim saya ada yang mau menambahkan. Saya izin menambahkan, berdasarkan pernyataan Sekar tadi, jika diubah menjadi tempat pariwisata, dapat menggunakan sumber daya manusia lokal di situ. Tetapi itu juga menimbulkan masalah bahwa hilangnya profesi-profesi petani dan juga di zaman sekarang saja, di mana industri sudah sangat dijunjung tinggi, orang sudah makin lama akan semakin meremehkan atau kurang menghargai pekerjaan petani, padahal pekerjaan petani itu sangat krusial dalam ketahanan pangan di Indonesia. Terima kasih. Oke, baik. Saya menambahkan dari tim Pro, menjawab tadi argumen dari pertama Putri Aulia Ramadhani yang menjelaskan bahwa mengenai lahannya. Sebenarnya ada data menarik dari Forest Watch Indonesia menyatakan bahwa sebenarnya pemerintah bisa menggunakan lahan perkebunan hak guna usaha atau disebut HGU
yang terlantar untuk ditanami pangan. Jadi masih banyak sebenarnya pangan yang terlantar, lahan yang terlantar untuk dijadikan lahan pangan. Jadi itu sekitar 1,5 juta hektar lahan di tahun 2019. Lagi pula, sebenarnya kita ada tujuan dan maksud mengapa kita mendukung hal ini. Banyak sekali fungsi-fungsinya. Yang pertama, dengan adanya alih fungsi lahan ini, maka lahan di desa akan berkembang menjadi kawasan industri yang akan mengacu pada pertumbuhan wilayah desa. Jadi, pertumbuhan ini akan mengacu pada berbagai aspek. Yang kedua juga, dengan adanya alih fungsi lahan ini, maka ketersediaan pemukiman bagi masyarakat desa akan tercukupi. Kemudian yang ketiga, dengan adanya alih fungsi lahan ini, maka harga tanah di desa akan menjadi lebih tinggi dan berarti akan menguntungkan bagi penduduk desa. Dan terakhir, dengan adanya alih fungsi lahan ini, maka persebaran penduduk akan lebih merata sebab banyak penduduk kota yang akan pindah ke desa dan akibatnya pertumbuhan ekonomi desa juga akan meningkat. Jadi intinya dengan adanya alih fungsi ini kita bisa meningkatkan segi ekonomi dari berbagai aspek bukan hanya dari pangan. Dan untuk masalah pangan tersendiri sebenarnya masih banyak solusi yang bisa ditawarkan. Izin menambahkan dari tim Pro, tadi kata Oktaviani, petani menjadi profesi yang tidak terlalu dibanggakan gitu ya, lebih menjunjung industri. Itu sebenarnya sektor pariwisata sendiri kan luas ya aspeknya. Bisa juga dijadikan sektor pariwisata dalam bidang agrarian, sektor agrowisata. Nah, mungkin di situ petani-petani bisa dijadikan untuk berkontribusi terhadap sektor agrowisata tersebut. Jadi selain petaninya juga bisa ikut, menambah penghasilan juga, ekonomi untuk negara juga, seperti yang Andre bilang tadi. Mungkin dari tim kontra bisa untuk menambahkan atau menyanggah. Sebelumnya Sekar, maaf, saya di sini jadi moderator. Mungkin dari tim kontra. Oke, saya akan menambahkan soal pernyataan Sekar tadi kan dibilang lebih berfokus ke sektor pariwisata ya. Tapi kalau kita lihat kenyataannya, sebenarnya tuh penggunaan lahan untuk lahan yang lain itu lebih banyaknya itu ke industri pertambangan ya kalau kita lihat. Jadi nggak berfokus untuk perekonomian masyarakat aja. Juga soal perpindahan masyarakat tadi kata Aldre biar merata, biar imigrasinya rata ya, pokoknya pemerataan penduduk. Nah itu kan nggak semuanya dari orang-orang kota juga mau pindah ke desa hanya untuk soal pertanian aja sih. Ya udah cukup bagi saya. Ingin menambahkan juga ya pernyataan dari Bunga tadi. Saya dari tim kontra ingin menyanggah pernyataan dari Aldre. Tadi Aldre mengatakan bahwa banyak lahan-lahan yang kosong, maksudnya lahan-lahan yang belum digunakan begitu ya, yang salah, maksudnya apa ya, yang lahan-lahan yang tidak terawat gitu. Nah, itu bisa digunakan kembali untuk kegiatan pertanian. Nah, salah satu lahan itu adalah lahan gambut yang berada di Kalimantan. Kita tahu bahwa lahan gambut itu sendiri memiliki fungsi di mana ketika ketika kita membuat suatu lahan pertanian tentu akan kita membuat irigasi. Nah, ketika adanya irigasi atau pengairan tersebut, maka air atau kandungan nutrisi yang ada pada tanah gambut akan mengalir kepada saluran tersebut. Akibatnya apabila lahan pertanian ditanamkan di tanah tersebut, tanah gambut yang dalam hal ini, itu bisa menyebabkan terjadinya kebakaran dikarenakan sifat tanah gambut yang telah kehilangan nutrisinya. Nah, itu adalah salah satu contoh apabila kita menggunakan lahan yang tidak terawat gitu. Nah, dan juga ketika kita menggunakan lahan yang tidak terawat, maka kita perlu juga untuk memperhitungkan berapa kos yang diperlukan untuk merawat atau untuk memperbaiki tanah tersebut, kandungan nutrisinya dan sebagainya. Tentu itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit begitu. Terus juga dikatakan bahwa dengan adanya industri tadi ya, dengan adanya meningkatkan industri. Nah, apabila industri itu meningkat, tetapi tidak diikuti dengan adanya penanaman atau bahan pokok, maka bagaimana kegiatan industri itu dapat berjalan sedangkan
industri itu membutuhkan bahan-bahan mentah seperti tidak hanya dalam produk pangan ya, tetapi seperti karet untuk pembuatan misalnya pesawat terbang dan sebagainya atau mesin-mesin elektronik, maka karet itu juga dibutuhkan. Nah, apabila itu tidak tersedia, apabila lahan pertanian itu tidak ada, maka bagaimana kegiatan industri mau berjalan? Terima kasih. Izin menambahkan boleh? Ya, saya dari tim kontra izin menambahkan, bahkan diketahui sesuai regulasi telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah, dijelaskan mengenai pentingnya perlindungan lahan pertanian di daerah sebagai lahan abadi yang tidak boleh beralih fungsi ke kepentingan apapun. Terima kasih. Dari tim pro, apakah ada sanggahan? Saya dari tim pro ingin menyanggah. Jadi menurut saya di sini alih fungsi lahan pertanian itu bukan hanya sekedar menjadikan lahan pertanian sebagai lahan industri, tetapi juga menunjang koneksivitas antara distribusi pangan itu sendiri. Kemudian karena kita di sini menuju kepada agromaritim 4.0, maka dibutuhkan pencerdasan pertanian. Nah, pencerdasan pertanian ini menunjang juga alih fungsi lahan. Seperti contohnya yang sudah diterapkan di Jepang, yaitu pertanian indoor. Nah, pertanian indoor itu sendiri bisa mencukupi ketahanan pangan nasional di Jepang, yang mana di sini kalau misalkan alih fungsi lahan sendiri kan kita menggunakan lahan pertanian. Nah, sedangkan nanti ketika kita menerapkan apa yang sudah ada di Jepang itu, kita menerapkan, maka lahan pertanian kita bisa yang sebelumnya ada di outdoor bisa dipindahkan menjadi di indoor. Nah, itu juga dibutuhkan dalam alih fungsi lahan pertanian sendiri. Izin menambahkan boleh? Jadi izin menambahkan punya Nur Hayati. Jadi kan Agromaritim 4.0 kan menawarkan platform pembangunan yang mengintegrasikan pengelolaan wilayah darat dan laut secara inklusif, didukung oleh modal sosial dan ekonomi yang kuat serta pemanfaatan ekonomi yang kuat serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendorong produktivitas bangsa. Konsep pembangunan Agromaritim 4.0 memandang darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan yang melibatkan sistem sosial, ekonomi, dan ekonomi kompleks sehingga membutuhkan pendekatan transdisiplin, terpadu, dan partisipatif. Jadi, menurut saya Agromaritim 4.0 itu tidak hanya melingkup pada pertanian saja, melainkan ada di darat, laut, dan udara. Oke, makasih. Izin menyanggah ya. Tadi kan Nur Hayati bilang agromaritim itu kan berfokus pada teknologi. Tapi seharusnya itu agromaritim 4.0 itu tuh nggak mengalih fungsikan lahan pertanian gitu, karena agromaritim 4.0 itu kan harusnya melihat berbagai aspek itu, harus menguntungkan berbagai aspek itu. Jadi kayaknya kalau peralihan fungsi lahan itu berbanding terbalik dengan tujuan agromaritim 4.0 gitu. Dan juga kalau soal Jepang ya, jangan bandingkan Indonesia dengan negara semaju Jepang gitu. Indonesia belum memiliki teknologi yang cukup seperti Jepang dan butuh biaya yang sangat besar untuk mengikuti teknologi Jepang. Saya izin menambahkan, memang pengalih fungsi lahan itu tidak hanya pertanian menjadi industri, tapi kita bisa melihat nih bahwa sekarang industri itu
yang sedang naik, sedang trennya. Dan kebanyakan sekarang saja pertanian tuh sudah dilihat sebagai lahan yang bidang yang kurang menguntungkan nih. Jadi bisa kita lihat ya kemungkinan masa depannya kalau pengalihan fungsi lahan ini dilakukan tanpa adanya pengendalian atau aturan-aturan pasti, akan ada lebih banyak dampak negatif. Ya, terima kasih. Ya, selain itu juga saya menambahkan dari tim kontra, tadi dijelaskan bahwa agromaritim itu luas cakupannya, bukan hanya di bidang pertanian, ya benar. Jadi agromaritim itu bukan hanya di bidang pertanian, perikanan, hutan, dan sebagainya. Nah, ironisnya, apabila hutan dialihfungsikan, saya ambil contoh misalnya hutan, tadi kan kita membahas pertanian, apabila hutan dialihfungsikan untuk kegiatan industri, nah inilah yang dapat membuat iklim menjadi tidak stabil gitu. Akan membuat terjadinya pemanasan global dikarenakan tidak ada unsur dari karbon dioksida yang diserap oleh tumbuhan dan tidak ada pula oksigen yang dikeluarkan dari tumbuhan. Nah, inilah juga yang bisa menyebabkan bahaya dalam jangka panjang apabila banyak industri banyak hutan yang dialihfungsikan menjadi industri. Selain itu pula, industri ini banyak seperti misalnya kayak pertambangan dan sebagainya. Nah, apakah ada pengelolaan yang benar dan tepat? Tetapi nyatanya ketika adanya industri berlangsungnya suatu pertambangan di suatu desa, maka faktanya banyak para petani yang justru sawah-sawahnya itu malah berisi lumpur. Nah, berarti kan tidak ada tanggung jawab dari suatu perusahaan atau oknum tersebut. Nah, inilah yang menjadi bahayanya apabila tidak diikuti oleh pertanggungjawaban. Terima kasih. Oke, bisa dilanjut dengan tim pro, tapi aku mau mengingatkan waktu kita 3 menit lagi untuk perdebatan kali ini. Mungkin bisa dilanjut dengan tim pro, pendapat dan sanggahannya. Terima kasih. Oke, izin menjawab. Jadi kan dikatakan kalau pengalihan lahan di gambut itu pemanfaatan lahan pertanian untuk kawasan seperti kayak perumahan, pabrik, industri, itu telah diatur dalam penetapan pola ruang yang meliputi kawasan perumahan dan kawasan pertanian. Hal itu tuh diharapkan mampu mengakomodasi aktivitas pembangunan dan lokasi dengan pembentukan untuk meminimalisasikan konflik kepentingan. Dan juga pembangunan lahan itu untuk pembangunan boleh dilakukan di suatu lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Hal itu sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang penggunaan lahan pertanian untuk dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan yang telah direncanakan dan diatur melalui penetapan untuk kawasan perumahan. Melalui penempatan perundang-undangan tersebut, kegiatan alih fungsi lahan pertanian boleh dilakukan apabila lokasi tersebut sesuai dengan draft pemertaan Undang-Undang Dasar tersebut. Apakah masih ada sanggahan untuk tim pro atau tim kontra? Ya, dari tim menambahkan ya. Saya ingin menambahkan tadi kalau didasarkan pada Undang-Undang UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, maka negara berkewajiban untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah, hingga perorangan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Nah, justru oleh karena itu, infrastruktur yang menghubungkan antar wilayah sangat penting untuk diperhatikan untuk menunjang accessibility ekonomi antar wilayah. Jadi, kalau menurut saya, perubahan lahan untuk perubahan lahan itu tuh dapat menunjang ya itu tadi aksesibilitas ekonomi gitu kan. Jadi
dapat mempermudah kayak distribusi segala macam. Jadi menurut aku sih dapat membantu juga gitu untuk pertanian sendiri. Terima kasih. Izin menyanggah, apakah bisa, moderator? Tes. Izin menyanggah. Ya, silakan Putri. Ya, terima kasih moderator. Tadi dijelaskan pada Zahra ya, bahwa memang benar bahwa agromaritim itu perlu untuk digunakan untuk meningkatkan petani, untuk meningkatkan lahan pertanian. Akan tetapi perlu dikoreksi bahwa sarana gitu untuk memudahkan penyaluran hasil produksi gitu kepada masyarakat. Akan tetapi kita bisa menggunakan metode agromaritim 4.0. Apa itu? Jadi kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi untuk memudahkan suatu pertanian gitu untuk sampai kepada masyarakat. Jadi tidak harus untuk menggunakan lahan secara luas untuk sarana tadi gitu. Karena sekarang kita bisa banyak memanfaatkan teknologi-teknologi yang canggih tanpa perlu untuk mengambil lahan tersebut. Selain itu juga kita ketahui bahwa saat ini Indonesia masih mengimpor produk pangan. Nah, ini menjadi masalah apabila kita terus mengimpor produk pangan tersebut. Misalnya seperti kita masih mengimpor beras, jagung gitu. Padahal kita adalah negara agraris. Justru sebagai negara agraris kita harus bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di negara kita. Seperti yang telah kita pelajari dan telah kita tonton pada video tersebut, banyak sekali hasil-hasil bumi, seperti misalnya dari kelautan, ikan-ikan yang melimpah, dari kehutanan, hutan-hutan jati, kayu untuk dimanfaatkan dalam berbagai bentuk gitu, wujud, terus juga dari pertanian untuk produk pangan. Nah, kita harus bisa memaksimalkan potensi agraria kita supaya kita bisa menjadi negara yang maju. Nah, dengan cara seperti itu, dengan prosesnya, maka kita bisa lebih canggih lagi dalam pengimplementasian teknologi untuk diterapkan pada kegiatan pertanian gitu. Pertanian, perlu diingat bahwa pertanian bukan hanya bercocok tanam. Pertanian itu juga mencakup kegiatan beternak, perikanan, kehutanan, dan sebagainya. Jadi pertanian bukan hanya untuk pangan saja. Dan yang kita lihat di sini adalah konsep secara luas bahwa lahan tersebut itu digunakan untuk industri dan sebagainya tanpa adanya pengelolaan yang tepat. Nah, itu yang perlu dipertanyakan, apakah pengelolaan tersebut sudah tepat atau belum? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kedua tim. Mungkin saya di sini akan ngasih kesimpulan dari pendapat tim pro dan tim kontra sedikit. Tadi tim pro mengatakan agromaritim ini dapat memperoleh keuntungan dari lahan yang dijadikan pariwisata dan dapat menyediakan lapangan pekerjaan baru. Sedangkan dari tim kontra ini berpendapat bahwa agromaritim ini bisa menyebabkan tidak maksimalnya pengelolaan lahan dan dapat terjadinya peralihan fungsi. Tapi tadi juga bilang tim kontra kalau agromaritim ini bisa dapat dikerjakan dengan baik, dijalankan dengan baik dengan mengaplikasikan teknologi-teknologi canggih atau program 4.0 ya tadi. Oke, sebelum saya menilai, saya mengucapkan terima kasih untuk kedua tim dalam waktu singkat ini yang materinya tiba-tiba berubah, bisa membuat materi sebagus ini dan semuanya kalian aktif. Di sini saya menilai kedua timnya sudah cukup bagus malahan dengan waktu yang sesingkat ini, dan saya di sini juga nggak menyalahkan antara kedua tim dari tim pro dan tim kontra karena kan ini pendapat dari kalian masing-masing. Saya mengucapkan terima kasih. Mungkin bisa dari teman-teman saya untuk menilai. Baik, penilaian dari saya, baik dari tim pro maupun tim kontra telah menyampaikan pendapatnya dengan baik, jelas, dan informatif.
Diskusi pun berjalan dengan baik dan tidak alot karena argumen dari kedua pihak yang kuat walaupun dengan waktu yang singkat. Terima kasih. Mungkin kalau dari saya juga udah cukup baik dari kedua tim. Kesesuaian antara mosi dan argumennya juga udah pas, terus kemampuan dalam menjelaskan argumentasinya juga jelas, dan kemampuan dalam menyanggah dan menanggapinya juga udah sangat baik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin Raffi bisa nambahin. 3 mikrofonnya kendala. Baiklah, penilaian dari saya untuk kedua tim untuk kesesuaian mosi dengan argumentasinya sudah cukup baik. Terus dan juga saat diskusi argumentasi setiap tim juga didukung dengan fakta-fakta dan data yang sudah cukup baik. Dan untuk respon dari setiap tim dalam menyanggah dan menanggapi dalam debat sudah sangat baik. Dan untuk keaktifan sendiri sudah terbilang sangat baik walaupun tidak semuanya dominan dalam menyampaikan pendapatnya. Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya izin membacakan pendapat dari teman saya. 3, menilai bahwa dari kedua tim belah pihak telah menyampaikan pendapatnya masing-masing, baik pro maupun kontra. Semua pendapat tidak ada yang salah, karena pada dasarnya itu yang sedang terjadi pada lahan pertanian kita saat ini. Kedua tim terlihat sangat serius dan memegang dengan topik debat kali ini meskipun diberikan mendadak. Semoga setelah debat ini selesai jangan sampai antara kedua kelompok ini menyimpan dendam ya. Oke, sebelumnya terima kasih. Mungkin penutupan kali ini kita baca basmalah. Alhamdulillah kali ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih semua.